Syawal itu artinya irtafa'a, peningkatan. Apa artinya? Peningkatan. Yang kedua, Syawal itu artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. Apa artinya? Permulaan yang baik. Kita ulangi. Satu, Syawal artinya apa? Peningkatan. Dua, Syawal artinya permulaan yang baik. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, apakah Ramadan saya kemarin sukses atau tidak? Kata para ulama, lihat kualitas hidupnya di bulan Syawal. Lihat bagaimana dirinya di bulan Syawal. Karena Syawal itu artinya irtafa'a, peningkatan. Sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, bagaimana caranya dan apa yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal? Setidaknya ada 3 I yang harus meningkat di bulan Syawal. Yang pertama, harus meningkat iman kita kepada Allah. Yang kedua, harus meningkat ilmu kita. Dan yang ketiga, harus meningkat kualitas ibadah kita. Saya ini bahagia kalau punya banyak uang. Mohon maaf, punya banyak uang belum tentu bahagia. Betul apa betul? Jawab yang keras. Ada tidak orang kaya gelisah? Ada. Ada nggak orang kaya stres? Ada. Ada nggak orang kaya frustasi? Ada. Ada nggak orang kaya bunuh diri? Ada. Ada nggak orang miskin stres? Ada juga. Ada juga. Ada tidak? Ada. Ada tidak orang miskin frustasi? Ada juga. Kira-kira yang paling banyak stres frustasi orang kaya atau orang miskin? Miskin. Belum tentu. Orang yang stres dan frustasi itu orang yang tidak bahagia. Betul apa betul? Izin mohon maaf. Ada yang bilang begini, Ustaz, saya ini Ustaz akan bahagia kalau punya jabatan tinggi. Belum tentu. Ustaz, saya akan bahagia kalau punya suami yang ganteng. Belum tentu. Ibu punya suami tidak di rumah? Suami ibu dengan Ustaz sama atau beda? Lebih gagah siapa, suami ibu atau Ustaz? Tolong jujur ini jawabannya. Suami ibu dengan Ustaz lebih gagah siapa? Yang jawab lebih gagah Ustaz istighfar. Kita siapa? Allah. Allah yang menggenggam hidup kita. Allah yang mengatur takdir kita. Allah yang membagikan rezeki sama kita. Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak ada yang kita punya. Maka mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Catat status hari ini. Belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Kalau ukuran kemuliaan itu adalah harta, harusnya Qarun dan Firaun jadi orang yang paling mulia. Betul? Pertanyaannya, Qarun hartanya dikit apa banyak? Banyak. Qarun miskin atau kaya? Kaya. Pertanyaannya, Qarun mulia atau hina? Hina. Firaun miskin atau kaya? Kaya. Jabatannya rendah atau tinggi? Pertanyaannya, Firaun mulia atau hina? Tahu Bilal, sahabat Nabi, seorang hamba sahaya. Pertanyaannya, Bilal kaya atau miskin? Miskin. Beliau hartanya banyak atau dikit? Pertanyaannya, beliau hina atau mulia? Apa yang membuat mulia? Satu, punya iman di hati.
Konon katanya dalam ilmu biologi dijelaskan dua hewan ini untuk bermetamorfosa dalam hidupnya dua-duanya puasa. Cuman ular dan ulat beda hasil puasanya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Ulangi, sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa namanya ular. Yang berubah hanya kulitnya, yang berubah hanya sisiknya, namanya masih apa? Ular. Tapi ada yang kedua, namanya ular. Ular itu beda dengan ular. Sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa berubah namanya kepompong. Setelah puasa berubah namanya apa? Kupu-kupu. Sebelum puasa orang takut mendekatinya, betul? Ketika puasa orang tidak mau mendekatinya. Tapi setelah puasa orang merindukan kedatangannya. Di Gorontalo kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah kita, bilangnya mau ada siapa? Mau ada tamu, betul apa betul? Berarti sama dengan Ustaz di Bandung. Kalau ada yang bilang ada kupu-kupu masuk ke rumah kita, ini mau datang tamu ke rumah kita, rezeki atau bukan? Pertanyaannya, masyarakat Gorontalo masuk kategori puasa yang mana? Ular atau ular? Nah, sebentar. Kira-kira kita masuk puasa yang mana? Ular atau ular? Jawab, ular atau ular? Maunya ular atau ular? Yang keras, ular atau ular? Ular. Pakai T. Salah. Kita mah puasa manusia. Ya. Jangan tersinggung. Karena ciri orang hidup pasti punya apa? Masalah. Makanya ada yang curhat sama Ustaz Hilman. Ustaz, gimana biar hidup gak ada masalah? Gampang. Gak usah hidup. Gak usah itu. Betul? Semua sedang diuji dengan ujian masing-masing. Bahkan menurut saya, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Iya? Baik, ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Nah, Nabi Nuh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Nabi Nuhnya baik, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak baik. Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Ibu Firaun. Jangan bilang Ibu Aun. Istrinya itu Asia namanya. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Masa Ibu Lahab? Istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik, dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Betul. Cinta terbaik bukan dia yang menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Asik. Hari ini mantan pimpinan kita di Gorontalo hadir semua. Ini tanda beliau semua mencintai provinsi Gorontalo. Betul? Cinta di hati. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin hari ini kita bertemu. Betul? Ujian, masalah, kalau dilihat sebagai cintanya Allah kepada kita, semua akan baik-baik saja. Yang kedua, mohon maaf, Ustadz melihat di wajah yang hadir mirip semua. Jangan tersinggung.
ini wajah banyak dosa kelihatannya. Betul? Betul. Coba A mau tanya, yang paling banyak dosa suami ke istri atau istri ke suami? Coba bagaimana? Sebentar. Jawab dah. Coba jawabannya dari hati ya. Coba jawab. Yang paling banyak dosa suami ke istri atau istri ke suami? Izin Ustaz jawab boleh? Yang saya tahu, jangan tersinggung. Yang paling banyak dosa itu istri kepada